Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taj'aluna min ladunka sultanan nasira. Bu amin ngapa? Salatan taj'aluna min ladunka sultanan nasira wa rizqan katsira wa qalban karira wa ilman ghazira wa amalan barira wa qabran munira wa hisaban yasira wa mulkan fil firdausi kabira birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Hidayat beserta Ibu Lindra, terkhusus anak beliau yang diakikahkan pada hari ini, Ananda Abzar Hajik Musyaffa. Kita doakan Ananda Azbar diberikan panjang umur, sehat wal afiyah. Allah berikan kecerdasan otak. Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, terkhusus agamanya. Dan kita doakan kedua orang tuanya, Bapak Hidayat dan Ibu Lindra, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, menjaga Ananda Azfar, dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sahadi ST yang alhamdulillah udah balik lagi. Ya, Ketua Arisan Keluarga Bapak Haji Pendek bin Janin. Doain mudah-mudahan beliau selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati Bapak Haji Junaidi, Bapak RT Subur, para bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, serta para remaja yang telah membacakan zikir maulid. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat wal afiyah. Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa hadir, kumpul, silaturahim, guyub, ya, dalam arisan, dalam kumpul keluarga. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sanjungkan selalu kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat kita selaku umat, semoga terus patuh serta istiqamah dalam mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin sekalian, sebenarnya usul pada pagi menjelang siang hari ini ada dua acara, di Tangerang dan di Bekasi. Jadi jadwal di Tangerang jam 9, kudu nyampe di Bekasi jam 11. Dikarenakan yang di Tangerang dan di Bekasi belum datang lagi ke rumah, jadi anak kemari aja. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nelpon doang kagak datang lagi dia. Gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, silaturahim kita pada kesempatan siang hari ini Allah turunkan rahmat buat kita semuanya. Waktu sudah memasuki pukul 11:30 lewat 2 menit. Sedangkan daging akikah yang sudah matang datang jam 9. Jadi jangan sampai keademan itu daging ya. 15 menit aja kita ngisi. Ibu-ibu jamaah sekalian, bicara masalah akikah, lapaznya kudu benar dulu. Jadi pakai qaf, bukan pakai kaf. Akikah, benerin dulu. Ya. Karena lapaz itu mempengaruhi makna. Makanya kalau kita baca Al-Quran tuh pentingnya sekali kita memperhatikan makharijul huruf.
Karena huruf yang keluar dari lisan kita, ketika salah pengucapannya, maka salah juga maknanya. Salah juga artinya. Nah, pada siang hari ini temanya selain kita silaturahim keluarga, Sohibul Bait, Bapak Hidayat punya niat khusus mengakikahkan anaknya. Itu kudu dilurusin dulu. Akikah adalah salah satu sunnah di balik sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang harus kita laksanakan. Keharusannya dalam konteks hukum sunnah muakkadah. Apa dasarnya? An Samratun bin Junub. Ya. Dari Samrah bin Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak, setiap janin rahinatun tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya. Jadi bukan hanya kita memikirkan bagaimana cara selepas kita berumah tangga, kita bagaimana supaya dapat anak, tapi selepas Allah berikan amanah berupa anak ke kita, kudu juga kita pikirin akikahnya. Dan barangkali pun kita di masih kecil, orang tua kita kurang ada kemampuan ekonomi, barangkali di usia kita yang sekarang pun kita belum akikah. Makanya momen yang luar biasa ini bulan silaturahim. Kalau mampu kita terapkan setiap bulan sebegini, maka tiap bulan kita makan daging kambing terus. Gitu. Ya, dan kita tanya orang tua kita yang masih hidup dah. Masih kasih saya udah diakikahin apa belum? Mumpung bahasanya ada polam silaturahim, di situ duit ngumpul nggak apa-apa. Jadi mengakikahkan dirinya sendiri. Boleh. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua ketika memang temanya akikah? Lagi-lagi ini yang harus kita perhatikan nih. Biar dalam konteks ibadah ada pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya. Apa itu akikah? Tuzbahu anhu yaumas sabi. Disembelihkan kambing di hari ke-7 daripada kelahiran anak kita. Tadi kita dengar bersama bahwa usia Azfar ini udah 7 bulan. Jadi takaran utamanya 7 hari, karena rezekinya baru ada di 7 bulan, baru bisa diakikahkan. Enggak ngapa-ngapa. Jadi afdalnya itu di 7 hari, afdalnya lagi di 14 hari, afdalnya lagi di 21 hari. Duitnya belum ada juga, enggak ngapa-ngapa. Ketika kita punya rezeki. Nah, momen-momen arisan begini manfaatin. Ya, momen kumpul keluarga begini manfaatin, lagi ada rezeki, anak yang belum kita akikahin. Gitu. Kita punya anak udah lulus sekolah segala macam, jangan ditanya yang pertama, lu udah lulus sekolah, udah kerja segala macam, motor ambil lah, motor ambil motor. Biar gampang lu kerja. Sekarang kita orang tua mindsetnya dunia aja. Tanya. Tong panggil namanya, masih kecil ya, umi, bapak belum sempet ngakikahin lu. Gaji pertama buat akikah ya, kita undang saudara-saudara segala macam, kita kumpul bareng makan di sini kan enak begitu ya. Kira-kira kita lakuin nggak itu? Kayaknya jauh ini. Ya. Sekarang anak lu pulang kerja juga gajian, ini gaji lu. Ya, emak yang nyimpen. Entah kalau lu berangkat sekolah minta ongkos sama emak sini begitu sekarang. Agak ditanya itu bocah, udah akikah apa kagak? Karena konteksnya walaupun sunnah muakkadah, tapi kita lihat dasarnya. Rahinatun tergadai itu anak. Sebelum anak kita akikahkan, maka tergadai apa? Masalahnya ketika anak ini termasuk tergadai. Anak yang tergadai tidak akan mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika nanti kita meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Karena kan ada sekarang ya orang tua ya bapaknya kurang soleh, emaknya kurang soleh, tapi anaknya soleh. Tuh anak soleh diakikahkan selama dia hidup di dunia, nanti di yaumul kiamah bangkit tuh anak dapat nolong orang tuanya. Kalau di dunianya diakikahin. Karena kan begitu ya, bapak sholat, ya emak sholat, anak kagak. Bapak kagak sholat, emak sholat, anak sholat, keluarga gitu. Tapi yang kita pengenin apaan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Suami kita sholat, istri kita, anak kita
sholat. Ketika suami, istri dan anak serta keluarga dalam rumah tersebut sholat, insya Allah keberkahan akan ada di dalam rumah kita, insya Allah. Jadi pikirin dah dari sekarang. Ya yang udah lewat waktunya, udah 7 hari, 14 hari, 21 hari udah lewat. Gak apa-apa. Ya, jadi akikah ketika anak kita dewasa pun diperbolehkan dalam agama. Apa tadi? Tudbahu anhu yaumas sabi, disembelihkan kambing di hari ke-7 kelahirannya, ataupun terserah di hari berapa aja, yang penting ketika kita punya rezeki. Berapa? Ketika laki-laki anak kita dipotongkan 2, perempuan belum ada rezekinya, mana ngelahirin anak lanang semua gitu ya. Ya, anak pertama lanang, anak kedua lanang, anak ketiga lanang, nggak apa-apa, dicicil satu nggak apa-apa gitu. Karena konteksnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak ngapa. Tapi konteksnya sunnah muakkadah, syukurin tuh ya, dipotongin, disembelihin kambing gitu ya. Jadi kita introspeksi dah, kita pulang dari sini nanya ya, kira-kira masih kasih saya udah diakekkan apa kagak gitu. Nggak apa-apa, cuman masalahnya begitu, ketika udah dewasa entong lagi make dimarhabanain kayak tadi ya kan, mentang-mentang akekah dimarhabanin, siapa mau gendong ukuran segini-gini ya cukup dibacakan zikir maulid, didoain, insya Allah hidupnya makin berkah gitu. Ngurang-ngurangin ya konsumsi soibul bait juga kalau tiap ya bulan makan kambing begitu kan ceritanya ya. Jadi dipotongkan kambing, itu yang pertama, akikah. Jadi jangan sampai kita salah mengucap gitu ya, ngundang orang ngapain? Akikah. Pas habis selamatan kelar doa kagak ada kambingnya begitu. Jadi kalau tasyakur kelahiran anak, contohnya begitu, mau ngapain ngundang? Mau tasyakur nih kelahiran anak, cukup. Terkadang kita mau ngapain ngundang? Mau akikah gitu. Pas kita hadir sepas doa kagak ada daging kambing kita makan, ribet juga. Karena akikah itu harus ada kambing yang disembeli. Sunnahnya dimasak nih, ntar kita makan bareng-bareng. Gitu. Ya, yang punya rematik, yang punya sakit pinggang apa segala macam, jangan pernah takut makan kambing. Ya, darah tinggi jangan masuk makan kambing. Jangan. Kalau udah dimateng boleh. Ya. Ya, karena ada hikmah yang luar biasa mengapa kambing itu diperintahkan oleh Nabi ketika kita akikah. Jadi nggak ada kaitannya penyakit sama kambing. Jadi makan-makan aja, yang terpenting adalah jangan berlebihan. Kadang kita ingat tuh di masih muda kita, tua, ketika kita tua ngeluh segala macam, pinggang lah sakit, kaki lah rematik segala macam. Ingat tuanya apa be digegaresin begitu kan. Ya kalau udah makan kagak inget. Ya kalau perut belum kenyang, ya main 2 gares be begitu kan. Ya, makanya konteksnya abis ini udah makan kambing semua, bagian nih. Insya Allah niatin jadi doa biar sehat. Masa yang makan kaki kita kagak makan begitu. Ya, jadi makan kambing nggak apa-apa. Yang kedua, apa unsurnya? Wayuh laku ra'suhu, dicukur rambutnya. Nah tadi itu kagak ada guntingnya. Begitu ya, ada Bang Dayat dah. Ya, jadi ketika akikah momen tadi kita baca maulid dicukur itu rambutnya. Gitu, ya. Jadi bukan lagi diusap-usap sama dicelupin tuh tangan kita sama kelapa udah main diusap-usap itu bocah. Dasarnya wayuh laku ra'suhu, dicukur rambutnya. Bagian mana? Nih kita manusia namanya punya usur-usur nih. Usur-usur itu disebut dalam keilmuan falakiyah namanya Ithmul Ba'th, titik 100 penyakit. Jadi kalau kita akikah, kita ngadirin acara akikah, di situ ada gunting, bagian mana yang harus kita cukur? Tengah-tengah ini, pas ubun-ubunnya. Jangan sembarangan bayi nyukur tuh bayi. Bisa sehat, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Ya, ada ilmunya. Gitu. Sekarang orang-orang pada ngusap gitu, ngusap baik. Ya, dicukur nih pas nih. Ya, di ubun-ubunnya dicukur, lalu selepas dicukur ditaruh ditatakan piring. Penggunanya apa? Nanti emaknya pulang selepas acara pergi ke Citayam. Gitu ya, ditimbang di sana tukang emas berapa gram, lalu diberikan konteknya gram tersebut dengan emas, disodakohkan. Kepada siapa? Kepada guru yang memberikan ceramah pada siang hari ini. Begitu. Itu Abdul. Sepakat gitu ya? Ya, gitu. Selepas disyukur, diusap-usap, perhatikan. Bedain ya antara orang mengusap akikah dengan yatim, bedain. Kalau kita santunan yatim,
ngusapnya dari depan ke belakang. Sallallahu ala Muhammad. Udah. Ngapa itu bocah piatu? Balikin. Sallallahu alaihi wasallam. Yatim piatu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini. Jangan gusel-gusel ya. Baik itu bocah hati. Selagu-lagunya baik. Kaifiah tersebut ada pahala dan sisi ilmunya. Nah kalau baik yang akikah pada ini ketika lagi kita baca serakal segala macam, digendong tuh baik, dicukur ubun-ubunnya, lalu diusir-usirnya tuh kita usap-usap muter 3 kali. Apa bacaannya? Kalau laki-laki, u'idzuka bikalimatillahit tamat min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Begitu bacanya. Ya ini muka-mukanya udah muka-muka pada apal ini kayaknya mah. Orang sering banget sih ngantirin gitu. Ya, ini muka-muka ahli ngaji ketahuan terang muka-mukanya ya. Memang harus sinar matahari. Ya, jadi bacanya apaan? U'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Perkara kecil pun harus kita tuntut ilmunya, Bu. Biar ibadah kita ada pahalanya. Kadang-kadang kemana hasil survei di majelis-majelis taklim ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang nyuci dengan menggunakan mesin cuci. Itu mesin cuci diisi air terlebih dahulu, baru masukin pakaian. Betul apa salah? Salah. Kalau ibu nyuci di mesin cuci, pakaiannya dulu masukin, baru diisi sama air. Mengapa? Karena tabung di mesin cuci kurang dari 2 kulah, kurang dari 316 liter. Kalau wadah yang kurang dari 316 liter, air yang harus mendatangi pakaian. Kan pakai rinso, pakai sotana sokit, bersih mah bersih, tapi najis yang gak hilang. Barangkali hal tersebut yang menyebabkan doa-doa kita ketika tuh pakaian dipakai sama suami kita sholat ibadah segala macam jadi kurang afdalnya. Jadi selepas hari ini pakaian tuh blekin tuh di mesin cuci, baru diisi sama air. Sampai mana? Sampai itu pakaian tergenang, baru dah giles, puter sampai nomor 5 ke 6. Ya, jadi begitu. Jangan air dulu diisi, baru pakaian dicemplungin begitu. Karena kita yang penting bersihnya sih, nggak apiknya. Lihat orang tua kita dulu kan enak apik ya, gitu. Nah kalau lagi ada kotoran di depan segala macam, jangan diseblok, gitu. Kadang ada teh lancung di situ itu ya menceblok, ngambil ember ber, ya seada-adanya itu air nyebar di situ najis nyebar. Nah udah bilang mindalik, hati-hati. Kita nih hidup konteks dasarnya buat ibadah. Jadi kalau ibadah kudu pakai ilmu. Fakullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah kagak pakai ilmu ditolak kagak terima. Makanya pentingnya kita ngaji begitu. Gitu. Ya, pentingnya kita ngaji begitu biar kita paham ibadah, karena ibadah itu yang menjadi kita nanti bawa bekal kita di akhirat. Gitu ya. Percuma jangan kita sholat harus pakai ilmu, ya wudu harus pakai ilmu, istinja harus pakai ilmu. Itu berkaitan, Bu. Hati-hati, beda antara istinja ibu-ibu dengan istinja bapak-bapak. Kaifiahnya itu berkaitan, istinjanya kudu bagus. Wudunya kudu bagus, sholatnya kudu bagus. Kalau istinjanya nggak sempurna, wudunya jadi nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna, dapat apa kita hidup? Nggak lama kita hidup 63 tahun. Makanya pentingnya kita ngaji biar kita paham keilmuan dalam ibadah kita. Gitu. Jadi mulai selepas hari ini semangat dah buat ngaji gitu. Ya. Jadi yang kedua apa? Wayuh lakura ra'suhu, dicukur rambutnya. Bang, selepas ini doa langsung bawa ke barbershop. Ya, cukur, botakin, timbang. Gitu ya. Sesuai dengan takaran emas. Ya, timbang. Itu jadi yang kedua unsurnya yang dinamakan akikah itu wayuh lakura ra'suhu, dicukur rambutnya. Enggak apa-apa, enggak ngapain botak juga, kadang-kadang kan bayi rambutnya pas lahir ada yang gembel, ada yang tipis, yang penting syarat aja. Nanti ngerapihinnya, botakinnya di tukang cukur rambut. Jadi yang pertama disembelihkan kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Yang kedua dicukur rambutnya. Yang ketiga wayusamma, diberikan nama. Ini kadang-kadang anak ketika istri kita mau ngelahirin kita bingung ini namanya apa ini ya.
Siapa ini namanya? Jadi yang pertama dipikirin namanya. Ini kayaknya punya dana buat ngelahirin doang ini. Selepas ngelahirin buat akikahnya jarang kayaknya kita mikirin gitu ya. Ya buat akikahnya belum kepikiran. Pokoknya anak gua lahir gua tamain ini dah. Gitu. Hati-hati Bu. Ya Pak. Dalam namain anak kita, ngasih nama anak kita hati-hati. Ingat kata Nabi, Sammu auladakum bi asma'il anbiya. Berikan nama-nama anak di antara kalian dengan nama-nama Nabi. Dengan nama selain nama Nabi juga nama yang baik. Ahmad. Ya. Nama-nama Nabi yang 25 depannya campur enggak apa-apa. Gitu ya. Dinamakan juga dengan nama-nama yang baik gitu. Hati-hati jangan sekedar bahasanya kita punya guru, datang ke guru minta nama dari guru kita. Tadi itu Pak Saadi bilang. Ya dia minta nama sama gurunya dipakai sama Bang Dayat jadi anaknya. Begitu. Ini kadang kita pengen namain anak ngelihat 30 nama terbaik menurut Google. Ya kan? Mana tuh anak ada berkahnya? Bagaimana tuh anak ada sisi doa aja? Datang kita punya guru datang. Guru, saya alhamdulillah istri saya mau ngelahirin, tolong ditahnik. Bawa tuh tahnik. Ya, bawa korma, bawa madu, nanti ditahnik sama guru kita. Gitu, dimasukkan sisi yang manis-manis biar anak mensipati daripada guru kita yang soleh. Selepas ditahnik dikasih nama yang bagus-bagus. Nama Abdurrauf, bagus bahasa Arab ya. Ada di Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ada dalam Quran. Itu namanya ibunya ngaji. Ditamain Abdurrahim. Ada di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di bismillah. Ibunya ngaji. Ini ibunya kagak ngaji. Pede banget ngeliat di Google. Dinamain anaknya Tony. Wah. Siapa namanya? Tony. Bahasa Arab juga itu. Ada di mana? Ada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi panjangnya syaiton. Mentang-mentang bahasa Arab kalau artinya kagak bagus mah jangan dipakai. Ya, jadi namain anak kudu yang bagus, bagus. Gitu. Jangan juga namain dengan nama-nama setan. Gitu. Iblis tuh punya anak 9, Bu. Itu bukan ibu doang yang punya anak. Jadi iblis tuh punya anak 9. 9-nya itu ngutek di rumah kita. Yang di dalam rumah ada 2. Namanya si Dasim sama si Dasimah. Jadi kalau punya anak yang ditamain Dasim sama Dasimah. Itu nama setan itu. Ya. Itu yang kalau kita lagi di rumah pengennya ongkoh baik. Ya kagak mau sholat, kagak mau baca Quran, kagak macam itu kita tergoda dengan si Dasim sama si Dasimah. Ada lagi setan yang khusus goda ibu-ibu. Udah tahu laki gajinya cuma 3 juta sebulan. Ya terkadang pengen bawaannya pengen ke Alfamidi baik. Ya pengen ke Indomaret baik. Pengen ke mall baik. Ada setannya siapa? Namanya Misut. Jadi jangan namain, jangan ditamain. Namanya siapa? Siti Misut. Jangan. Itu nama setan yang godain ibu tuh berbelanja we itu. Tadi kalau bocah gede bawaannya pengen belanja, we jangan nyanyiin orang tuanya. Ya, jangan disalahin anak ya. Salahin orang yang namanya disamain Misut. Ya setan penggoda istri buat belanja gitu. Mana sekarang kan Alfamidi deket, Indomaret deket ya. Gitu. Jangan ditamain Misut. Jadi namanya yang bagus-bagus. Setan yang menggoda kita ketika kita wudhu namanya Walhan. Itu kalau wudhu suka lupa, ini sekali apa 2 kali ya? 3 kali apa sekali ya? Itu kita tergoda tuh nama si Walhan. Ada setan juga yang khusus menggoda kita ketika sholat, namanya si Khonzab. Gitu. Ini 1 rakaat apa udah 2 rakaat gitu. Baca surah itu juga kagak putus-putus. Walahana abid ma'atum, antum muter-muter tuh Khonzab tuh. Hati-hati. Makanya pentingnya kita menamakan anak kita, nanya kepada kita punya guru, biar apa? Biar ada keberkahan. Karena al-ismud doa, nama itu doa. Selain artinya bagus, kadarnya juga kudu bagus. Berarti ini. Idealnya seorang ustadz itu memiliki 12 cabang keilmuan. Salah satu cabang keilmuan selain fikih, hadis, tafsir Quran dan lain sebagainya, ada yang namanya keilmuan falakiyah. Falakiyah dibagi 2. Ada falakiyah untuk alam, kapan tuh kita datang bulan puasa, awal puasa segala macam itu falakiyah secara alam. Ada juga falakiyah secara individu, nafsi diri kita.
Jadi kalau kita namain, Destasi belum rapi-rapi juga emang. Jam 9 datang ya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar artinya bagus, tapi kadarnya bagus. Gitu. Tanya sama guru yang paham tentang keilmuan falakiyah. Karena memang tidak semua ustadz mempelajari keilmuan tersebut. Ujiannya susah. Puyeng. Itu keilmuan paling susah dah. Kita tanya ke guru yang paham, ini namanya ini artinya bagus, kadarnya juga bagus. Mengapa? Kalau kadar kita bagus, nama kita itu mempengaruhi kehidupan perekonomian kita dari balik sampai kita meninggal dunia. Masa Adi bagus nih, ya rezekinya segala macam, berarti insya Allah kadarnya bagus. Ya kalau kita punya nama kadarnya bagus, walaupun bagaimana udah kita jelas banting, tulang segala macam kita kerja tetap baik. Rezekinya nggak akan nambah karena memang udah kadarnya segitu. Dah dari mana dasarnya? Walikulli syai'in qadra. Lihat surah Al-Hasr. Pada tiap-tiap sesuatu itu ada kadarnya. Nah kadar itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya ketika sekarang kita ngelihat tetangga kita, saudara kita ada laki yang takut banget sama bini, udah pasti itu kadarnya lebih rendah daripada istrinya itu suami. Udah. Gitu. Jadi kalau ada suami yang takut banget sama bini, itu kadar suami lebih rendah daripada istri. Gitu. Itu udahlah mau bagaimana kayak udah ditakuti, udah takut beda ke gitu. Jadi kadar itu penting. Jadi namanya sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan, artinya bagus. Yang ketiga juga kadarnya bagus. Paling tidak itu 3 unsur ketika kita hadir di suatu majelis, di suatu acara dinamakan unsur akikah. Jadi yang pertama disembelihkan kambing, yang kedua dicukurkan rambut, yang ketiga diberikan nama. Insya Allah pada hari ini putra daripada Bapak Hidayat dan Ibu Lindra, Ananda Azbar, dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Kita doakan juga Sohibul Bait Bang Hidayat, ya beliau sekarang dalam kaifiyah secara ruqyah syariah. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakit yang bersandar pada tubuh beliau dan Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Gitu ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiah. Allah luaskan rezeki kita, Allah lancarkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ana juga minta doanya. Ya, di rumah ada majelis namanya Majelis Bahrus Syifa. Sekarang lagi dalam proses pembangunan. Doain ya biar pembangunan majelis diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergeraknya di bidang taklim dan ruqyah syariah. Gitu ya. Jadi selain mengajarkan ngaji, di MBS tuh ada pengobatan secara ruqyah syariah. Jadi ibu-ibu yang rada mulai kendor pengen kencang lagi datang aja ke MBS. Gitu ya. Jadi ada ramuan janda rasa perawan. Jadi gitu ya. Jadi bahagiakan istri, bahagiakan suami dengan pakai ramuan tersebut. Gitu. Rupanya mermelek dah itu mantas suami gitu ya. Gitu ya. Ibu-ibu yang pada punya yang anunya kendor-kendor datang beda. Gitu ya. Yang udah pada turun segala macam biar kencang lagi datang baik gitu. Lagi-lagi memang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Islam udah sempurna, Bu. Agama kita udah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa aja ada. Gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kita hadir ke guru, silaturahim ke guru, kita tanya. Karena wa irsyadi ustaji, petunjuk guru itu penting dalam hidup kita. Orang rugi kalau hidup kagak punya guru. Makanya penting guru itu bagi kita, gitu ya. Yang pada punya penyakit segala macam yang pengen disembur datang baik rumah. Gitu ya. Ya doain mudah-mudahan majelis MBS taklim dan ruqyah syariah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 2.45 sama jam 4.45 di El Sinta TV. Gitu ya. Nanti ada usul di sana. Sekarang yang pada punya HP ya daripada tadi main HP baik, orang baca zikir maulid main HP. Ya kan? Orang lagi zikir tahlil main HP. Nah, sekarang kan lagi ceramah, keluarin dah tuh HP, buka akun YouTube. Ya, cari ketik USSUL. Ketik usul. Nah, jangan lupa di like and subscribe di situ ya. Daripada tadi main apa segala macam, jangan lupa di like and subscribe gitu ya. Di situ ada video ceramah, ada video ruqyah gitu ya. Dilihat dah gitu segala macam. Doain ya. Lagi-lagi mudah-mudahan kehidupan kita semakin hari semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil maqasidana bil khair wal muradana bil khair bihaqqil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin mau'izah hasanah yang disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustadz Usul. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus kita, nanti disambung lagi oleh Bapak Sahadi, dan sekaligus nanti penutup doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Saiful. Pada saya sebagai pembicara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.